Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum Bapak mulai materi pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Monggo silakan untuk Mas Andi untuk memimpin doanya. Oke. Oh, nggak kelihatan ya. Ada. Oke, tolong dikondisikan dulu tempat duduknya, biar nanti pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik ya. Sebelum kita memulai, boleh anak-anak dicek dulu sekelilingnya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, mungkin boleh diambil terus dibuang ke luar. Ya. Tidak ada, tidak ada. Berarti bersih semua ya. Untuk kursinya mungkin boleh dirapiin dikit biar semuanya nyaman gitu. Oke. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang isim isyarah ya. Cuma sebelum kita memasuki materi itu, sebelumnya mungkin anak-anak udah belajar tentang alat-alat ya, nama-nama alat-alat dengan Pak Kiflan mungkin ya. Ya, kira-kira mungkin masih ingat beberapa kata-katanya mungkin? Satu, dua mungkin. Oke. Apa? Maktabatun itu apa? Papan tulis. Oke. Oke, ada lagi? Nah, oke. Mungkin udah banyak ya anak-anak mengetahui apa nama kata-kata benda itu. Nah, untuk itu Bapak ingin satu orang anak menyiapkan satu kata dengan tak marbutov dan yang satunya tidak memakai tak marbutov. Oke? Enggak, disimpan aja dulu untuk apa? Untuk nanti apa? Materi isim isyarahnya. Oke? Satu orang dua kata yang pakai tak marbutov dan satu yang enggak. Oke, disiapin aja dulu, disimpan dulu di pikirannya masing-masing mungkin. Oke. Kita ambil di sini. Aduh. Oke. Pagi ini kita sedikit membahas ya. Mungkin Mbak bisa duduk situ Mbak, biar kelihatan tulisannya. Sebelahnya Mbak Renda mungkin? Atau udah cukup di situ? Oh, udah. Masnya kelihatan? Oke. Ini kita belajar tentang isim isyarah ya. Jadi isim isyarah itu artinya itu memiliki makna kata tunjuk. Dan mungkin sebelum Pak Kiflan kemarin masuk, sempat Pak Isbah mungkin ya menyinggung soal domir ya, kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita sekarang masuk ke namanya kata tunjuk atau isim isyarah. Jadi di pertemuan kali ini Bapak mungkin menjelaskan 4 kata tunjuk, yaitu ada haza, zalika, hazihi, sama tilka. Oke? Mungkin pertama kita akan membahas tentang haza. Nah, haza ini memiliki arti ini. Jadi haza ini kata tunjuk
yang digunakan untuk menunjuk objek yang terdekat. Jadi misalnya ini kursi, ini pintu, atau ini zikron gitu. Pokoknya yang terdekat. Dan haza ini umumnya atau memang kodratnya itu bergandengan sama yang namanya muzakkar. Jadi contoh ya, kita contoh satu. Haza, misalnya apa ya? Haza maktabun. Ya, boleh maktabun. Oh, jangan babun aja ya. Haza babun. Nah, haza babun yang memiliki arti ini pintu. Nah, peletakan babun yang saya katakan tadi adalah isim muzakkar, atau dengan simpelnya itu yang tidak memiliki tak marbutoh, itu nggak ada ya. Makanya saya tadi bilang disimpan dulu yang ada tak marbutoh sama yang enggak, untuk nanti ada pembelajarannya gitu. Ini namanya, mungkin Mas Zikon bisa ke pengajaran atau kemana minta spidolnya, soalnya kurang jelas atau di mana gitu. Oh, ada. Oh, siap. Terima kasih anak Zikon, anak baik. Ini. Ini lebih jelas. Muzak. Mana? Oh iya, makasih ya. Coba kita sebelum masuk ke contoh lain, kita cara menyebutkannya ya. Sebutkan setelah saya bicara ya. Haza. Oke, haza. Coba satu-satu, Mas Ikon coba. Haza. Mas Andi. Mbak Dita. Coba kencangin lagi. Oke, Mbak Renda. Oke, yang kedua. Haza babun. Oke. Mas Ikon coba diulang. Oke, Mas Andi. Oke. Oke, alhamdulillah. Ternyata pelafasannya udah cukup baik ya. Oke. Terus kita mungkin teman-teman boleh ya, satu orang mungkin maju dan buat satu contoh pakai haza. Kan tadi udah disimpan toh yang kata-katanya. Nah, mungkin dimulai dari yang mbak-mbak mungkin ya. Coba dimulai dari Mbak Dita mungkin. Oh, Mbak Renda, oke, monggo, silakan. Nanti di bawah sini aja. Coba dua. Ya. Ada panjangnya. Yang di iya. Disambung. Langsung ya. Coba pelan-pelan. Langsung disambung ya. Panjangin lagi. Loh. Mati. Ya, boleh. Itu artinya. Oke, lanjut ke Mbak Dita. Masing-masing satu ya, biar dapat. Haza kursiun.
bendanya. Coba. Itu aja apa? Haza ustazah. Haza ustad mungkin. Ya, kan apa? Gandengannya kan muzakkar. Ustaz. Heeh. Terus gimana? Mas Jekon ustad. Ya coba boleh lihat Google boleh. Coba coba lihat Google boleh. Coba ambil HP-nya. Nah, kita pun juga nggak apa. Iya, kita bun. Ya, duduk. Nanti diperbaiki sama itu. Monggo, silakan. Andi, Mas Andi. Oh, sekalian ini tolong diartiin. Tadi ketinggalan. Ini buku. Ayo. Ya mudah-mudah aja loh, Mas. Sama artinya tolong. Oke, silakan Mas Dikon. Mungkin tolong dikasih itu ya Mas, angkanya yang keempat ini. Ya, apa? Ada penghapus. Ini nak. Kotor nanti tangannya, kotor. Oke. Mungkin dari teman-teman bisa dicek penulisannya udah benar atau tidak yang dari nomor 2 mungkin. Kursi. Mungkin ada yang tahu? Coba yang ketiga, benar udah. Gimana? Yakin? Coba gimana yang benarnya? Oke, ini mungkin nanti bisa teman-teman cross check di rumah ya. Gimana penulisannya? Bisa mungkin minta tolong sama ibu, bapak atau guru ngajinya mungkin ya. Oke, ini untuk muzakarnya saya kira semua paham ya perbedaan antara muzakkar sama yang satu itu mu'annas. Nah, ini kan kalau haza itu untuk muzakkar. Terus yang kedua itu ada yang namanya zalika. Ya, zalika. Nah, kalau zalika ini sama kayak hadhihi, dia tetap bergandengan sama yang namanya muzakkar. Tetapi untuk penunjukannya dia menunjukkan ke kata benda yang jauh. Misalnya zalika
babun, jauh. Jadi jauh dari jangkauan kita, gitu. Seperti zalika kolamun, nah gitu. Ya, pokoknya yang jauh gitu. Ini artinya sama ini tapi jauh. Ini. Maaf, bukan ini tapi itu. Oh, jauh itu ya. Itu. Contohnya tadi yang pertama, zalika babun. Itu pintu. Terus yang kedua, zalika kolam. Itu pena. Mungkin dari kedua isim isyarah ini ada yang membingungkan tidak dari pandangan anak-anak sendiri? Atau memang sudah bisa dipahami untuk persoalan muzakkar? Atau ada yang masih dibingungkan mungkin, Mas Zikron? Paham ya? Oke, ini mungkin anak-anak nggak bawa buku catatan? Bawa, coba dicatat dulu rumusnya gitu, biar nanti besok kalau ditanya ingat formulanya. Formulanya kalau haza itu pakai apa, gandengannya sama muzakkar. Kalau zalika sama muzakkar tapi bedanya di penunjukannya, jaraknya. Kalau haza itu yang deket, kayak kita deket kan. Kalau yang zalika itu yang jauh. Masnya niat sekolah nggak, Mas? SMA lo, Mas. SMA lo, Mas. Coba formulanya aja dicatat. Oh ya, teman-teman udah itu ya, udah follow IG saya kan? Coba saya ketik lagi ya. Takutnya lupa. Nih ya, IG saya itu namanya ini. Itu soalnya ada tugas di situ soalnya. Tuh, di-follow ya. Di-follow dulu, nanti biar kita bisa nilai siapa yang udah memang benar-benar paham dengan apa materi ini atau yang masih kayak bingung gitu. Mungkin udah, Mas ya, dicatat formulanya, Mas ya. Oke, kita lanjutin yang ini kan yang muzakkar ya, kita lanjutin yang muannas. Saya hapus dulu. Kita tunjuk. Oke, masih sama. Nanti tiap-tiap ya yang pakai tak marbutofnya. Maju lagi satu-satu. Habihi. Ini. Habihi. Oke, yang pertama itu ada habihi, terus yang kedua ada tilka. Tilka. Itu. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung soal haza sama zalika. Nah, kira-kira kalau langsung ditanya spontan sama saya gitu, hadhihi itu apa? Kata tunjuk untuk apa? Oke. Oke. Oke.
Berarti dengan kata lain, hazihi ini bergandengan ya. Coba kita buat contoh satu dulu. Apa contohnya Mbak Venda yang pakai tak marbutah? Hazihi mistaratun. Mistarat. Artinya ini mistara, menggaris. Ini namanya muannas. 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 Ini penggaris. Udah terlihat ya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu tidak harus kita paham artinya, tapi paham formulanya aja udah bagus. Contohnya kayak tadi. Pertama kan tadi haza. Haza itu kan formulanya haza plus atau bergandengan itu sama muzakkar. Muzakkar kan kalau kita lihat secara langsung itu yang tidak memiliki tak marbutah. Jadi bisa kalau ada pertanyaan gitu, langsung pilih aja haza yang kata bendanya nggak ada, tidak ada tak marbutah. Itu. Begitupun sama yang hazihi. Kalau hazihi berarti tinggal cari yang ada tak marbutahnya atau isim muannas gitu. Mungkin kita coba lagi satu orang satu untuk menuliskan hazihi yang muannas. Mungkin Zikron dulu terlebih dahulu, kita gantian. Tadi udah cewek-ceweknya, udah perempuannya. Hazihi. Apaan tulis? Artinya. Ma makna apa? Ma makna. Oke. Mas Andi, monggo silakan. Cari dulu kata yang memiliki tak marbutahnya. Ma maknanya apa? Ma makna. Oke, lanjut yang perempuannya. Monggo siapa? Mbak Renda atau Mbak Dita, silakan. Ya, silakan Mbak Dita.
sajaratun. Oke. Ini saya perbaiki dulu ya. Hadhihi ternyata tidak pakai ini. Oke. Nah, ini udah pintar kalian, udah bisa nemuin kata-kata yang pakai tak marbutah. Mungkin ada kesulitan kalau yang mu'annas, atau bisa langsung membedakan antara mu'annas sama muzakkar. Contoh lain mungkin Pak. Contoh lain maksudnya? Contoh lain yang mana? Contoh lain yang mu'annas. Mu'annas, oh yang mu'annas. Iya. Nah, ini perlu kita garis bawahi, tidak selamanya yang mu'annas itu memiliki tak marbutah. Pun sebaliknya, tidak selamanya muzakkar itu yang tidak memiliki tak marbutah gitu. Contohnya mu'annas yang bukan mu'annas, muzakkar yang mu'annas yang tidak memiliki tak marbutah itu seperti nama orang. Contohnya Zainab. Zainab kan identik sama wanita toh. Nah, itu pengecualian. Nah, ya bisa. Zikron juga bisa. Kalau tapi kan zikron udah muzakkar ya. Udah ada muzakkar. Udah gitu. Mungkin ini bisa dipahami lagi nanti mungkin di sesi selanjutnya. Karena juga waktu semakin menipis ya. Kita lanjutin yang kedua, itu tilka. Tilka, contohnya tilka itu yang pakai mu'annas. Apa contohnya? Tilka madrasatun mumtaz. Madrasatun. Madrasatun. Itu sekolah. Oke. Yang kedua, tilka. Apa lagi? Mungkin teman-teman anak-anak bisa kasih saya referensi sedikit mungkin. Tilka nafidatun, jendela. Mumtaz. Tilka nafi. Nafizatun. Nafizatun. Itu jendela. Nah, jadi perbedaan yang hazihi sama tilka itu sama kayak yang hazah dan zalika tadi itu, cuma beda di penunjukan posisinya, penunjukan jaraknya. Kalau yang hazi itu yang dekat, kalau yang tilka itu yang jauh. Gitu. Mungkin saya pikir sudah cukup matang ya untuk perbedaan haza, hazihi, terus zalika, tilka, muzakkar, mu'annas. Mungkin sekarang kita bisa beralih ke handphonenya masing-masing. Kita buka Instagramnya masing-masing dan buka story saya. Buka story saya. Aduh. Bukannya itu, yang selanjutnya. Next story, itu story yang kemarin itu. Nah, oke, sebentar. Kita mulai bareng-bareng ya. Mas Andi bisa? Oh, boleh, bantu. Kita mulai ya. Mungkin waktunya nggak lama ya, mungkin 1 menit ya. Soalnya tinggal pilih aja, ya. 1, 2, 3. Oke, mulai.
Yo, 1 menit yo. Mungkin teman-teman yang di online juga bisa ikut ya di story saya di maufa06 ya. Untuk akun Instagramnya. Nah, terakhirnya udah di itu apa? Berapa pertanyaan yang udah? Coba di screenshot kirim ke grup kelas kita masing-masing. Di screenshot terus kirim ke grup kelas. Saya mau lihat rata-rata jawabannya berapa. Yang Mas Andi udah sama Mas Zikron. Boleh di screenshot terus masukin ke kelasnya kita, kelas A gitu. Saya mau lihat apakah sudah lumayan bagus. Udah. Mas Zikron dapat berapa dari ini? Betul 6. Mumtaz. Tapi barengan sama Mas Andi ya, jadi skornya bagi 2 berarti ya. Kalau sendiri-sendiri tadi bisa full skornya. Oh, ternyata ada yang salah juga ya. Ada yang salah juga ternyata. Ini mungkin apa? Follower saya juga ikutan ngisi ya. Banyak juga yang salah nih. Oke. Ini Mbak Dita 5 atau 4 ini? 5 ya? Oh 5. Hah? Oh iya deh 6 deh. Iya. Oh semuanya hampir itu ya, hampir sempurna. Pertanyaan bagus. Jadi untuk setelah kita tugas itu ya, itu termasuk tugas yang bisa dibilang simple tapi untuk mengerjakannya juga nggak sulit-sulit banget. Nggak perlu kertas tapi perlunya cuman handphone yang notabene anak SMA juga punya gitu kan, punya akun Instagram gitu. Mungkin next time kita bisa coba sosial media yang lain mungkin, atau Telegram atau WA bisa kita coba. Soalnya juga sekarang kan lagi semangat-semangatnya ya apa teknologi ya, dibanding kita sebar kertasnya terus dibuang kan eman-eman ya, apa sia-sia, sayang gitu. Kalau ini kan bisa ke record dan tidak ada yang dibuang gitu. Mungkin salah satu dari anak-anak bisa sedikit merangkum dari yang pembelajaran tadi sampai yang sekarang. Mungkin perwakilan aja, dari laki-lakinya 1, ya dari laki-laki 1, dari perempuannya 1. Coba dirangkum apa yang sudah kalian dapat gitu, yang kalian pahami dari haza, terus zalika, hazihi, terus tilka gitu. Mungkin dari yang laki-lakinya perwakilan aja 1. Itu aja. Yang sweet aja, sweet. Nah, itu udah adil, paling adil. Coba. Silakan, Mas Zikron. Iya. Hadza mu'annas. Oh iya. Ya, oke. Ya. Oke. Mm-mm. Mm-mm.
Terus bedanya apa? Yang zalika sama haza tadi? Hmm. Ya, oke. Kalau haza tadi? Deket. Oke. Terus lanjut. Hmm. Ya, mumtaz. Tafadhol. Ya, oke. Usit sama atau siapa? Oke, silakan. Ya. Oke. Mm-mm. Ini dan itu. Mm-mm. 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 Oke. Dekat. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Oke. Oke. Dan juga pakai muannas ya. Sabur. Mantap. Oke. Mungkin kita bisa tepuk tangan untuk kita semua ya, apresiasi diri atas pencapaian anak-anak semua yang saya tidak nyangka ternyata hampir semuanya udah paham gitu. Nah, sebelum kita akhiri mungkin saya akan sedikit presensi ya. Soalnya saya kalau datang awal itu takutnya ada yang kabur gitu, apalagi yang online kan. Nanti ngilang gitu. Mungkin ini ada 4 orang di kelas, yang di online ada berapa itu? 4, oh berarti 7. Masih kurang ya, masih ada beberapa yang belum bisa hadir ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin bisa dipimpin juga untuk mengakhiri materi hari ini untuk berdoa gitu. Yang memulai tadi siapa doanya? Ayo silakan untuk diakhiri dengan doa bersama. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Apa itu tadi? Apa itu tadi? Bahasa Arabnya. Bisa. Menit aku tadi ya. Ini langsung pasang. Ntar kan nanti pas mau mulai.
bisa bisa nggak? Ini bisa nggak sih? Mana? Ini. Hah? SKI. Nggak tahu. Ini siapa? Aduh. Harusnya hanya panjang patahnya. Ini langsung nyala apa gimana sih? Li? Bentar. Belum. SKI. Udah mau. Oh, udah mulai. Oke. Udah kan? Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Gimana kalau kok nggak semangat? Kalau Bapak bilang gimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, subhanallah, luar biasa gitu. Oke? Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Subhanallah. Allah. Terima kasih ya. Selanjutnya ada yang tidak hadir? Banyak ya. Oh iya, oke. Tahu nggak hari ini Bapak mau
mau mengajari kalian tentang apa? Belum tahu ya? Nah, ada yang sudah tahu. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk Mbak yang pegang HP, Mbak Dita mungkin. Silakan dipimpin teman-temannya. Terima kasih. Duh. Sebentar. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Materi kita pada hari ini adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya kalian pernah dengar nggak Islam di Indonesia ini masuk pada abad keberapa? Abad ke-6. Ke-6? 9? Nah, ada yang menyebut benar 7. Enggak. Jadi Islam masuk di Indonesia itu berdasarkan beberapa teori. Yang itu tadi salah satunya pada abad ke-7. Nanti kita bahas pada abad ke-7 itu masuk pada teori yang mana. Tapi sebelum Islam masuk ke Indonesia, kalau dulu namanya Nusantara ya sebelum Indonesia. Masyarakat Indonesia pada zaman dahulu mengenal yang namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada yang tahu kepercayaan animisme dan dinamisme? Animisme mungkin? Oke. Dinamisme? Oh iya. Oke. Jadi kepercayaan animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh-roh halus yang ada pada zaman itu. Jadi mereka mempercayai bahwa roh halus itu menjadi Tuhan mereka, menjadi yang disembah mereka. Jika kepercayaan dinamisme itu merupakan kepercayaan yang menganut pada bahwa benda yang terdapat pada zaman dahulu itu memiliki kekuatan. Contohnya apa? Contohnya matahari mungkin. Contoh negara yang ya mungkin ya. Bulan, matahari juga mungkin kan memiliki kekuatan energik gitu kan. Yang bisa membuat ya merubah nasib manusia gitu. Terus kemudian Islam di Indonesia itu para ulama, para peneliti sepakat bahwa Islam di Indonesia masuk di pulau yang pertama kali adalah Pulau Sumatera. Kemudian dari Pulau Sumatera lalu menyebar ke seantero Indonesia termasuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain. Iya, Jambi juga termasuk. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, jalur masuknya Islam di Indonesia itu terdapat beberapa teori. Setidaknya ada 4 teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Mungkin bisa minta tolong Mbak Renda, tolong dibacakan.
Hurgunji. Oke, terima kasih. Penjelasan dari teori Gujarat. Ada yang tahu tidak sebelumnya Gujarat itu di mana? Oke. Jadi ini fotonya Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Jadi si peneliti ini Snok Hurgunji ini mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Gujarat menuju Indonesia yang tujuan utamanya adalah sebenarnya mereka berdagang dan kebetulan di Indonesia ini adalah jalur internasional, singgahlah mereka di Indonesia, terutama di Sumatera Barat. Terus kemudian apa buktinya? Apa buktinya Islam bisa masuk dari menurut teori Gujarat? Itu salah satunya adalah batu nisan dari Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1298 yang memiliki corak khas Gujarat. Terus kemudian yang kedua adalah catatan Marco Polo yang ditemukan pedagang Islam yang berasal dari India yang menyebarkan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir adalah adanya aliran tasawuf pada agama Islam yang berkembang di Indonesia. Dan itu adalah bukti-bukti menurut teori Gujarat. Dan kemudian ada teori Arab atau Mekah. Teori ini berbeda dari teori yang sebelumnya, yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam datang dari Arab langsung, tidak melalui bangsa lain seperti yang tadi dijabarkan oleh teori Gujarat, yaitu Islam datang dari Arab melalui pedagang Arab yang tujuannya adalah memang untuk menyebarkan syiar Islam di Indonesia. Kemudian ada bukti yang mengatakan Islam datang dari Arab. Ini salah satunya, bisa minta tolong Mas Aufa dibacakan. Yang bukti-bukti adanya ya. Ya. Oke. Yang pertama adalah adanya perkampungan Islam di dengan ciri khas kekhalifahan di timur Sumatera. Ada yang tahu nggak perkampungan ini namanya perkampungan apa? Ada yang masih ingat pelajaran SMP dulu? Ya, jadi perkampungan ini adalah perkampungan para pedagang Arab yang dinamakan perkampungan Pekojan. Saya lupa tulis ya tadi. Pekojan, iya. Iya. Nggak tahu bacanya Pekojan atau Pekojan. Pekojan. Oh, ya udah. Oke. Di Sumatera Barat. Ya. Pekojan, ya. Ya. Terus kemudian
kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i yang juga dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Dan yang terakhir adalah penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang umumnya itu digunakan di negara Mesir. Kemudian yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia ini tidak jauh beda dengan yang tadi teori Mekah. Dia sama-sama datang pada abad ke-7 Masehi. Cuman yang membedakan adalah dia datang dari kaum Syiah. Kaum Syiah, Persia. Persia itu di mana? Nah, Iran. Yang didatangkan oleh kaum Syiah menuju Indonesia melalui jalur perdagangan juga. Bukti adanya teori ini mana? Salah satunya adalah kesamaan budaya antara Indonesia dan Persia. Oh ya, antara Islam dan Persia. Islam Indonesia dan Persia gitu ya. Contohnya apa? Contohnya kalau di Sumatera Barat namanya budaya Tabui. Oh, tabut. Iya, tabui. Kalau di Jawa itu ada yang namanya bubur syuro. Setiap tanggal 10 Muharram. Bubur syuro atau tabui? Oh, tabut. Ya. Ya. Ya, betul. Betul sekali. Itu diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Terus kemudian adanya kesamaan ajaran sufi dalam mengeja huruf Arab Indonesia menggunakan istilah-istilah Persia. Kemudian adanya perkampungan lereng di Giri daerah Gresik. Jadi ini sudah memasuki Pulau Jawa ya. Sudah jauh sesudah teori tadi. Kemudian yang keempat adalah adanya persamaan pada seni kaligrafi di beberapa batu nisan. Yang selanjutnya adalah yang terakhir ini teori Cina. Mungkin Mbak Dita bisa dibacakan teori Cina. Oke, terima kasih. Jadi yang terakhir ini adalah teori Cina. Jadi ceritanya teori Cina ini mengatakan bahwa pedagang Islam dibawa ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Cina juga, pedagang Muslim khususnya, untuk tujuannya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, bukti adanya teori ini adalah salah satunya adanya migrasi orang-orang Cina besar-besaran ke daerah Asia Tenggara. Kemudian adanya masjid tua yang memiliki arsitektur Cina. Kemudian Raden Patah. Nah, ini Raden Patah yang merupakan kerajaan Demak, dan ini adalah Raden pertama yang memiliki keturunan darah Cina. Kemudian yang kedua, kita akan belajar strategi dakwah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif berkat kegigihan para ulama. Paling tidak terdapat
beberapa cara yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, budaya, dan tasawuf. Kita akan belajar strategi masuknya Islam di Indonesia, yaitu pertama perdagangan. Mengingat Indonesia adalah jalur internasional yang dilewati oleh beberapa negara, jadi tidak heran kalau orang-orang Arab gitu bisa singgah ke Indonesia untuk berdagang, kemudian hanya lalu lalang Indonesia, Selat Malaka, seperti itu. Setelah berdagang, mereka kemudian berbincang-bincang, terus kemudian kenal dengan orang masyarakat situ dan melakukan perkawinan. Sehingga setelah perkawinan ini melahirkan anak-anak atau para ulama atau para wali yang nantinya akan menyebarkan Islam di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Jawa, Sulawesi gitu. Jadi pendidikan ini salah satunya ada di Sunan Giri. Kalau ini sudah di tanah Jawa. Ini salah satu metode penyebaran Islam melalui pondok pesantren. Kemudian keempat, tasawuf. Tasawuf itu apa? Ada yang tahu nggak tasawuf itu apa? Tasawuf itu merupakan proses pendekatan diri kita kepada Yang Maha Pencipta. Jadi ceritanya mereka mengajar dengan sukarela kepada penduduk lokal tentang berbagai hal, dan itu dipahami oleh penduduk lokal dan mereka antusias untuk mengikuti ini. Kemudian kesenian, yang terakhir adalah kesenian dan budaya. Kita saja kalau misal tiap hari belajar, tiap hari sekolah gitu bosen ya, misal butuh hiburan gitu loh. Entah itu hiburannya main HP ataupun hiburan refreshing ke Bukit Bibis mungkin ya. Begitu pula masyarakat zaman dahulu. Mereka juga butuh hiburan. Pada awalnya ulama itu sudah bingung, mau diajarin gini ngantuk, diajarin gini bosen. Akhirnya mereka berpikir untuk mengajari dengan cara berbaur dengan kebudayaan. Contohnya apa? Contohnya yaitu di gambar bawah itu wayang, atau enggak kalau misal lagu, itu ada lagu Jawa namanya Lir Ilir. Lir Ilir. Lir Ilir. Iya, ciptaan Sunan Kalijogo. Sedikit aja ya. Lir ilir, lir ilir. Besok. Terus kemudian lir ilir itu artinya sebentar. Bapak lupa. Nanti Bapak cari tahu. Ya. Jadi ini ya pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya. Iya.
Oh, paling kuat gitu ya? Oh, oke, oke. Oke. Jadi teori yang paling kuat itu menurut Bapak adalah teori Mekah. Kenapa? Karena eh, yang pertama adalah dari dulu memang Indonesia sendiri adalah jalur internasional. Jadi tidak heran orang Arab sering lalu lalang di daerah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah terdapat adanya perkampungan tadi, adanya perkampungan Pekojan, Pekojan ya, ya Pekojan. Nah, perkampungan ini berciri khas Kekaisaran Romawi yang pada saat itu memang sedang jaya-jayanya. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Yang ketiga, oh mazhab. Jadi mazhab yang digunakan di Mekah dan di Mesir itu sama halnya yang dengan mazhab yang digunakan masyarakat Indonesia pada saat itu hingga pada saat ini. Mungkin itu sih ya. Ada lagi mungkin? Oh, oh ya nanti di belakang aja kalau. Oke. Terus kesimpulan. Mungkin sampai sini Bapak copot dulu ya. Iya. Sampai sini coba jawab pertanyaan Bapak. Islam masuk di Indonesia melalui jalur apa saja? Buja. Oke, benar. Benar. Jalur, ini jalur. Jalur masuknya. Tidak ada jalur darat, adanya iya jalur laut. Terus ada yang bisa menjelaskan teori Mekah. Teori Mekah itu seperti apa? Islam datang menurut teori Mekah pada abad keberapa? Ke-7. Kemudian bukti adanya Islam. Oke. Ini benar. Terdapat adanya kampung Pekojan. Mazhab Syafi'i. Kemudian yang satunya apa? Yang satunya yang satunya bukan perkampungan, mazhab, dan jalur perdagangan internasional. Ya. Oke. Terus kemudian strategi. Sebutkan coba strategi apa saja yang dilakukan para pedagang Arab untuk perkawinan, perdagangan, pendidikan, budaya, dan tasawuf. Oke. Udah pinter semua ya? Udah paham? Mungkin itu saja, kita lanjut pertemuan besok. Dan jangan lupa besok kita akan melanjutkan materi yang pada pagi hari ini. Materinya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tolong dibaca halaman 20. Iya. Sampai 21. Iya. Mungkin itu saja yang bisa. Oh, tidak. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung mati ya?
Kameranya gimana?
Oh. Datang. Iya lebaran tapi nanti setelah KKN. Ini kan naik motor. Ya tahu kok bisa langsung. Oh. Siap. Siap. Taruh ini aja. Oh, oh, pakai kamera bu. Oh, alah. Bilang. Ya udah ini aja. Jarang. Ini semuanya dah. Ini kan belum dimatiin asinnya. Emang langsung tahu juga ini. Sarah Monik. Oh bocor. 14 lagi. Terus putus.
Renda ki sensitif sama suara. Halo Pak. Ini aktif juga ternyata. Ih, koplak juga ya. Ini matiin itu. Speakernya. Itu apa? Di mute. Nah, kau di unmute, punyamu di unmute. Apa? Suaramu di unmute. Iya, udah. Kok marah? Oh, tak pakai. Bapaknya kenapa tahu ya? Terserah kamu. Sebentar Zoom putus lagi. Astaga. Ya Allah. Siapa? Belum. Oh, berapa nih ayah? Tapi tergantung 90. Lir. Itu lanjutannya apa? Masa lirik doang? karena Hah? Aku tuh waktu kecil sering denger kayaknya. Lir. Jadi kayak nggak asing. Lir. observasi besar. Sekarang pakai jas. Lir. Putus. Nanti masuk lagi dulu. Coba lihat siapa aja yang buka. Halo Syafira. Halo. Lah, habis. Wow. Baru mau nge-review. Baru mau sangat. Ini punya aku 40 menit juga. Lir. Terngiang-ngiang aku lagi. Dingin ya? Paling kecil 18. Mana? Tinggal kompokku. Presensi ke 14 kan? Itu apa tuh? Jangan sih. Bentar. Link yang sama ya? Untung nggak ada hisba tadi. Enggak, maksudku kok sepi gitu. Aku nggak semangat ngajarnya sepi-sepi gitu. Gak enak sepi-sepi tuh. Gemoy. Gelai, gimana? Gimana tuh? Gemoy. Enggak, Nisa Sabianti gimana? Oh, wifi-nya nggak mau mati gitu. Aku nggak payah join lah. Kan udah Zoom. Jik, gedein Jik. Biar aku dengar.